Sebanyak 28 pemain yang dibawa oleh pelatih Patrick Kluivert untuk bertarung di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia melawan Arab Saudi dan melawan Irak di awal bulan Oktober ini. Dari 28 pemain tersebut, beberapa pemain yang bermain di Liga 1 atau Super League, mereka sudah berada di Arab Saudi sambil menunggu beberapa pemain yang bermain di Eropa bergabung. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan tuan rumah Arab Saudi di 9 Oktober mendatang. Kemudian di laga kedua, pasukan Patrick Kluivert akan berhadapan dengan tim kuat lainnya, yaitu timnas Irak. Dua laga ini merupakan laga hidup mati bagi skuad merah putih. Pasalnya dua laga ini menentukan langkah Garuda menuju Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Arab Saudi diunggulkan karena menjadi tuan rumah. Adapun timnas Irak selalu menyulitkan ketika berhadapan dengan skuad Garuda. Sedangkan timnas Indonesia sendiri hadir dengan penuh semangat dan percaya diri, diyakini dapat menuntaskan perlawanan Arab Saudi dan perlawanan timnas Irak. Bertindak sebagai tim tamu, Jaitzes dan kawan-kawan harus tampil habis-habisan di laga ini. Kemenangan merupakan harga mati bagi Tom Hayi dan kawan-kawan agar mimpi bermain di Piala Dunia segera tercapai. Patrick Kluivert selaku pelatih timnas Indonesia harus menyiapkan taktik dan strategi yang apik agar bisa tampil maksimal di dua laga tersebut. Beberapa kesalahan yang dilakukan di laga-laga sebelumnya harus segera dievaluasi agar bisa lebih fokus melakoni dua laga sesungguhnya ini. Lantas bagaimanakah Patrick Kluivert meramu strateginya di laga krusial melawan Arab Saudi dan melawan timnas Irak ini? Dan berikut ini merupakan prediksi starting line up timnas Indonesia senior di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melawan Arab Saudi dan melawan timnas Irak yang dikenal memiliki permainan agresif serta mempunyai kecepatan dalam melakukan serangan, formasi 4-3-3 akan kembali tetap menjadi andalan bagi Patrick Kluivert dan Alex Pastoor, dengan Emil Audero Mulyadi sebagai penjaga gawang utama bagi skuad Garuda. Emil Audero saat ini dalam performa terbaiknya di Serie A bersama klubnya Cremonese FC. Dalam beberapa pertandingan, pemain keturunan Mataram ini mampu tampil ciamik dan mencatatkan 20 penyelamatan penting dan menjadikan pemain berusia 28 tahun ini menjadi pemain paling sibuk dan efektif di Serie A musim ini. Tidak hanya mempunyai refleks yang sangat baik, namun Emil Audero juga mempunyai ketenangan dalam mengantisipasi berbagai tendangan keras dari lawan. Maka tak ada alasan bagi Patrick Kluivert dan Alex Pastoor untuk tidak memasang Emil Audero sebagai pilihan utama di putaran keempat nanti. Selain Emil Audero, ada juga nama Martin Paes yang juga kerap tampil ciamik bersama skuad merah putih. Namun di laga krusial menuju Piala Dunia 2026 ini, nama Emil Audero lah yang sangat layak untuk menjadi pilihan utama bagi skuad Garuda. Sementara di sektor lini pertahanan, 4 bek sejajar yakni Jaitzes, Rizky Ridho, Kevin Dix dan Calvin Verdong akan mengawal Emil Audero dari serangan pemain lawan. Jaitzes akan tampil sebagai kapten tim dan akan mengatur permainan Garuda dari lini belakang. Dengan postur yang tinggi, ia dapat diandalkan ketika melakoni duel-duel udara. Selain itu, pemain asal Sassuolo ini dikenal mempunyai ketenangan dalam menguasai bola dan membangun serangan dari belakang. Dengan pengalaman bermain di Serie A, ia sudah terbiasa dalam menghadapi tekanan dari para pemain bintang. Selain itu, Jaitzes juga mempunyai naluri mencetak gol dari bola mati, sesuatu kelebihan yang menjadi nilai tambahan bagi sebuah tim. Sedangkan Rizky Ridho, kita sudah mengetahui kemampuan pemain berusia 23 tahun ini. Meski hanya bermain di Liga 1, namun Rizky Ridho menunjukkan kualitasnya meski persaingan di posisi ini terbilang cukup ketat. Ketenangan dan kedewasaan dalam mengambil keputusan, Rizky Ridho layak menjadi rekan ideal Jaitzes di benteng terakhir pertahanan Garuda. Sedangkan Calvin Verdong, kita sudah mengetahui kemampuan pemain yang satu ini, tenang serta lugas dan tak kenal lelah dalam menjaga pertahanan, sesuatu yang ditampilkan oleh pemain berusia 28 tahun ini.
Meski mempunyai tubuh yang tidak terlalu tinggi seperti pemain lainnya, namun Calvin Verdong tidak kesulitan ketika berduel dengan para pemain yang bertubuh tinggi. Selain itu, Calvin Verdong juga tidak hanya kuat dalam menjaga pertahanan, namun ia juga terlihat kerap kali membantu penyerangan dan memberikan umpan yang akurat kepada rekan yang berada di lini depan. Adapun Kevin Dix akan menawarkan kombinasi bertahan dan menyerang. Ia mempunyai kecepatan dalam menutup ruang dan mempunyai fisik yang kuat sehingga lawan sulit untuk melewatinya. Dalam waktu menyerang, Kevin Dix kerap kali memberikan umpan silang yang akurat yang dapat membahayakan pertahanan lawan. Kombinasi antara kecepatan dan kekuatan fisik yang dimiliki menjadi kombinasi yang seimbang kapan waktu yang tepat untuk bertahan dan waktu menyerang. Selain itu, Kevin Dix cerdas dalam menjaga posisinya, memastikan sisi kanan tetap aman ketika ada serangan balik. Mentalitas bermain di Eropa menjadi Kevin Dix pemain yang konsisten dalam skuad merah putih. Sementara di sektor lini tengah akan diisi 3 nama, yakni Ricky Kambuaya, Joy Pelupessy, dan Tom Haye. Joy Pelupessy dan Ricky Kambuaya akan menjadi pemain jangkar dan menjadi perusak permainan lawan sebelum masuk ke pertahanan Garuda. Ia akan menjadi otak permainan Garuda di lini tengah. Joy Pelupessy dinilai pemain yang sangat disiplin dalam merebut bola dan tangguh dalam melakoni duel fisik. Adapun Ricky Kambuaya akan menjadi rekan Joy Pelupessy untuk mengimbangi permainan baik waktu menyerang maupun bertahan. Adapun Tom Haye akan lebih bermain ke depan untuk mengkreasi permainan dan memberikan umpan akurat kepada rekan yang berada di lini depan. Selain itu, Tom Haye juga dinilai jeli dalam melihat situasi terutama dalam melakukan skema serangan balik. Ia tahu kapan mempercepat atau memperlambat permainan dalam situasi tertentu. Sedangkan di posisi penyerang akan mengkombinasikan 3 pemain andalan, yakni Miliano Jonathan sebagai winger kanan, sedangkan Ragnar Oratmangun akan menjadi andalan sebagai winger kiri. Ragnar Oratmangun akan kembali menjadi andalan setelah sempat absen di beberapa pertandingan bersama skuad Garuda. Kita sudah mengetahui pemain ini mempunyai kecepatan dan kelincahan sebagai senjata utama di sisi kiri penyerangan. Ia kerap melakukan tusukan langsung ke jantung pertahanan lawan yang membuat bek lawan harus ekstra keras dalam melakukan hadangan. Selain itu, Ragnar juga kerap turun membantu pertahanan sehingga sulit ditebak untuk memvariasi permainan ketika melakukan serangan. Bersama skuad Merah Putih, Ragnar Oratmangun sudah menciptakan 2 gol, yakni saat melawan Arab Saudi dan saat melawan Bahrain. Adapun Miliano Jonathan akan ditempati di sisi penyerang kanan. Ia akan bermain kompetitif dan mencari ruang sebelum melakukan umpan atau melakukan keputusan. Selain itu, Miliano Jonathan juga dikenal mempunyai finishing yang akurat meski berposisi sebagai winger. Aksinya di 2 laga debutnya saat melawan Cina Taipei dan melawan Lebanon membuktikan Miliano mempunyai kualitas permainan yang sangat baik. Tidak hanya itu saja, Miliano Jonathan dinilai mempunyai permainan yang mirip dengan legenda Belanda yaitu Arjen Robben. Membawa bola dan tusukan lalu melakukan tendangan yang 85% berbuah gol. Adapun di posisi ujung tombak akan diisi oleh Romini. Sempat absen karena mengalami cedera dan diragukan bakal tampil di putaran keempat melawan Arab Saudi dan melawan timnas Irak. Oleh Romini dipastikan akan menjadi andalan di lini depan setelah namanya masuk dalam daftar 28 pemain yang dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert. Sebagai ujung tombak, Oleh Romini menjadi tumpuan utama dalam menciptakan sebuah gol. Ia memiliki predator dan selalu berada di posisi yang tepat untuk menyambar peluang. Kekuatan fisik dan kecerdasan dalam mencari ruang sangat sulit untuk dijaga oleh para pemain lawan. Selain itu, pemain asal Oxford United ini mempunyai ketenangan serta kepiawaian saat berhadapan dengan kiper lawan. Saat ini Oleh Romini sudah melesakkan 3 gol bagi skuad Merah Putih. Kembalinya Oleh Romini ini diharapkan menjadi solusi bagi lini depan Garuda yang kita ketahui tampil tumpul saat melakoni uji coba saat melawan Lebanon beberapa waktu lalu. Itulah prediksi formasi line up timnas Indonesia senior di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Semoga di 2 laga tersebut timnas Indonesia bisa tampil maksimal dan meraih kemenangan
agar mimpi bermain di Piala Dunia untuk pertama kalinya segera tercapai.